Ini kalender akademiknya. Kemudian eh, apa yang terjadi dengan gitu ya? Dipakainya hari efektif. Kalau kita kan pakainya minggu karena kalau hari itu bisa jadi misalnya nanti ada bukan bagian kita, tapi kalau minggu dalam satu minggu itu pasti ada jadwal kita. Hasil perhitungan itu ya. Ya, Sebentar ya. dan sambil kuliah mata kuliah lain ya. Nah, setelah dihitung itu Mm-mm. kan di kalender dari kalender akademik tadi Mm-mm. ada dua Mm-mm. untuk semester ganjilnya itu dimulai dari Juli. Jadi di sini Juli untuk jumlah pekannya itu ada 5, terus pekan tidak efektifnya 1, pekan efektifnya 4. Mm-mm. Agustus jumlah pekannya 5, pekan efektifnya 0, pekan efektifnya 5. Untuk September jumlah pekannya itu ada 4, di mana jumlah pekan tidak efektifnya itu ada 0, untuk jumlah efektifnya itu ada 4. Kalendernya. Betul nggak misalnya di kalendernya itu jumlahnya pekannya ada 5 dan yang tidak efektifnya ada 1 di bulan Juli. Ya, Bu, sebentar. Ya, di 5 dengan 1 ya. Nah, oke. Dari mana kita tahu bahwa ada 5 minggu? Dari mana ngitungnya? Yang hijau ini Mm-mm. oh, 2, Mm-mm. ya, 4, 5. Oke, berarti semuanya 5 minggu. Nah, minggu mana yang dianggap minggu tidak efektif? Ini Bu yang hijau ini. Yang hijau saja. Dan ya, karena Putri hitung Bu yang 3 hari ini efektif. Oh, berarti itu berasumsi bahwa misalnya, eh, nah ini untuk prota kelas berapa? Kelas 11 Bu. Kelas 11. Oh ya, bisa jadi ya, tidak pakai ya. Nah, kalau yang dini di bulan Agustus, Kalau Agustus itu ada 1, 2, 3, 4, 5 juga Bu. mhm. Kenapa eh, nol itunya minggu apa yang tidak efektifnya? Karena di sini yang 1 minggu yang ini Mhm. cuma sehari aja liburnya. Ya. Tapi di situ ada pelaksanaan AN. Pelaksanaan AN termasuk minggu efektif tidak? Bu, misal anggap itu sebagai minggu apa berarti tidak ada yang tidak efektif tadi ya. Boleh begitu nggak masalah. Jadi makanya pada saat kita merancang minggu efektif ini harus juga disesuaikan dengan kelasnya. Oke, lanjut lagi Putri ke ini eh, ke berikutnya. Di bulan September ada berapa minggu? Kalau September ada 1, 2, 3, 4. 4 minggu. Yang efektif itu ada 3. Ada 3.
Di Oh, Oktober, ya, efektif semua Bu ini. kenapa Ini efektif semua? karena itu penilaian sumatif tengah semester. Nah, PTS. penilaian sumatif tengah semesternya dilakukan oleh guru sendiri atau secara apa namanya dikoordinir oleh sekolah. Guru sendiri Bu. Oke, kalau dia guru sendiri boleh dihitung. Silahkan saja. Nah, bulan Oktober nggak ada warna, gitu ya. Dan Semua Bu. Efektif. November juga nggak ada warna. Nah, Desember banyak warna nih. Ya, Bu. Yang hijau muda. Hijau muda, yang penilaian sumatif akhir semester. Iya Bu. Nah, sekarang itu siapa yang mengelola penilaian sumatif akhir semester? Guru sendiri atau sekolah? Guru Bu. Gurunya ngasih ulangan masing-masing untuk kelasnya. Atau secara sama-sama oleh sekolah. Oh, secara sama-sama dari Nah, sekolah. kalau dia tidak efektif gitu. Tapi kalau guru sendiri yang ngasihnya di kelas kayak misalnya tadi ujian tengah semester UTS kayak kalau di kita UTS gitu kan, UTS kan dosen sendiri yang memberi apa namanya atau guru sendiri yang memberikan soal UTS di jam dia dewe gitu. Di jamnya sendiri berarti itu bisa kita hitung sebagai minggu efektif. Tapi kalau dilakukan misalnya oleh misalnya secara apa bersama-sama dikelola oleh sekolah berarti kita tidak bisa mengatakan itu minggu efektifnya kita gitu. Gitu ya. Nah, coba kembali ke tadi ke apa minggu efektifnya. Ini terkait dengan bulan Desember tadi kan. Nah, ini menjadi apakah yang minggu pertama tadi dihitung sebagai minggu efektif atau jangan-jangan 5 minggu di sini bukan bukan eh, 4 minggu gitu ya. Nanti silahkan di. Iya Bu. Nah, 1 minggu berapa jam kalau di kelas 11? Berapa jam pelajaran? 20 Bu. 1 minggu berapa jam? 5 Bu. 5 jam. 5 jam pelajaran 1 minggu. Oke. Oke. Nah, coba lanjut ke ininya, ke program tahunannya. Jadi, kita punya 80 jam, ada 20 jam untuk P5, ada 80 jam untuk ngajar gitu ya. Ini Bu program tahunannya. Karena kami dapat kelas 11, terus menurut Kemendikbud, ini materi yang dipelajari anak kelas 11 itu ada elemennya itu ada bilangan, bilangan, aljabar dan fungsi, geometri, sama analisis data dan peluang. Di mana materi intinya itu ada untuk bilangan investasi, anuitas, suku bunga, terus matriks fungsi inverse, posisi fungsi. Terus untuk geometrinya ada teorema lingkaran, panjang busur dan luas duri lingkaran. Terus analisis data dan peluang ada statistika, model linear, peluang. Oke. Nah, kenapa 105 jam? Kan kita 100 jam.
Dari mana angka 105 ini tadi? Di sini ada kekeliruan sih Bu. Kayaknya kemarin itu Putri mikirnya cadangan itu memang wajib 5 jam gitu, 5 JP gitu. Jadi lebih Bu. Enggak, cadangan ini termasuk dari 100 jam yang kita buat. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita buat, Bu, saya siapkan cadangan kalau KG ada misalnya tiba-tiba rapat mendadak gitu kan. Nah, saya siapkan misalnya 5 jam. Artinya kalau dari kan 20 jam ini sudah di sini, 5 jam cadangan berarti untuk semua ini kalau tadi 100 berarti tinggal 75 jam. Nah, ini tolong nanti direvisi lagi supaya dia sama atau sesuai dengan yang tadi. Ini jangan lupa nih nama sekolahnya mana gitu ya. Tadi dapat kalendernya dari sekolah mana? Kalender dinas nih. Oh, ada kalendernya buat saja. Baik. Silahkan. Teman-teman, ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Boleh. Enja. Nah, itu kan yang untuk kuno ini kan Bu di kelas 11 Bu ya. Nah, Mm-mm. kalau di kalender di kantu di bulan Juli itu kan ada MPLS untuk siswa baru. Nah, Ya, itu untuk yang apa minggu efektif kelas 11 dan kelas 12 apakah MPLS itu masuk ke minggu efektif atau tidak efektif, Bu? tergantung kebijakan sekolahnya. Gitu ya. Jadi ada sekolah yang misalnya ini MPLS-nya untuk kelas anak baru saja. Yang lain langsung belajar. Ada yang begitu. Nah, tetapi kalau memang kalau seandainya Anda ragu-ragu apakah itu apa minggu efektif atau tidak efektif, lebih baik dibuat tidak efektif saja. Karena bisa jadi di MPLS itu kadang-kadang seluruh guru dikenalkan ke siswa baru gitu kan. Nggak mungkin kita ngajar gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik dibuat sebagai minggu tidak efektif saja. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Bu In mau tambahkan, Bu In, silahkan. Lanjut, Beli, Oke. cukup. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditambahkan? Enggak, Bu. Bu Elsa belum hadir. Bu Yofi, ya. Saya lanjut. Satu lagi ya, satu kelompok ke program semester. Silahkan, siapa kelompok satunya? Fitri. Fitri anak Palembang, anak Layo. Putri, kok Fitri. Putri Palembang lah ya. Palembang Bu. Nah, coba cari dari anak Layo, Put. Tunjuklah kawannya siapa. Enggak apa-apa. Jauh juga dia di Layo. Lagi ngumpul, Bu Eli, di Oh, lagi itu, ngumpul. di lantai Yogan ya? 3, Ogan. Oh, Ada iya, iya. acara mereka, Bu Eli. Ya, oke, bagus, Hima bagus. ada acara. Oh, gimana acara? Ah, ah. Ayo, ayo tunjuklah siapa anak Layo. Kelompok siapa bebas saja. Put, cepet, Put. Nak balik, nak tutup nih. Intan Bu, Coba. Intan Cahyani Bu. Oh, Intan Cahya. Silahkan, Intan Cahyani.
Baik, Ibu. Silahkan, sudah tampil kalendernya. Udah, Ibu. Tapi untuk kalender dan apa namanya minggu efektif itu berbeda file. Oke, ini untuk kalender pendidikannya di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Dimulai dari minggu kedua tanggal 8, 9, 10 ini kan MPLS. Terus dimulai tanggal 11. Nah, ini karena 3 hari, makanya di sini kami hitung pada bulan Juli ini jumlah pekan efektifnya 4. Ini 1 sampai tanggal 14, terus 15 sampai tanggal 21, terus 22 sampai tanggal 28. Terus ini 3 harinya dihitung 1 minggu efektif juga karena dia 3 hari. Jadi 4 minggu efektif pada bulan Juli. Terus lalu Agustus itu juga 4 minggu efektif. Terus pada bulan September minggu September karena adanya ujian tengah semester. Lalu di bulan Oktober itu ada 5 minggu efektif dan di bulan November itu ada 4 minggu. Nah, di bulan Desember ini ada UAS kan Ibu, UAS semester ganjil, sehingga minggu efektifnya itu tidak ada. Nah, Coba- di ganjil Sebentar, jadi coba lihat total kalendernya tadi. Coba lihat dulu kalendernya. Naikin dikit. Saya mau lihat keterangan di bawahnya apa. Saya mau lihat keterangan di sini isinya apa. Nah, itu. Ini program tahunannya bikin sendiri atau minta dari sekolah ini? Program tahunan yang yang disajikan tadi itu buat sendiri atau minta file dengan gurunya?
Untuk minggu efektif itu dia buat sendiri, Bu. Oke, buat sendiri. Nah, kalau Anda lihat keterangan di bawah ini, nah, gitu kan? Di mana ada tulisan pekan efektif? PE, Bu. Ada PE. Di mana ada tulisan PE? Coba naik ke atas. Mana letak PE? Ini, Bu. Nah, sebenarnya kalender ini ada plus minusnya. Plus minusnya dia sudah nuliskan pekan efektifnya. Dan ada lagi, ada AHA. Apa arti AHA? Hati, Bu. Ahad, ada minggu. Nah, hari Minggu deh tuh kan? Atau minggunya. Jadi, bisa jadi dia menuliskan berdasarkan, ya tadi saya tanya apakah buat sendiri atau minta dari sekolah. Bisa jadi misalnya Anda itu minta kalender dikasihnya. Ini nih contohnya, ya gitu kan? Biar ada keluarga. Ini kelihatan juga. Tadi ini ada ahadnya. Ini berarti minggu yang ada di kalender. Saya ganti speed tinta merah aja. Ini ada minggu yang ada di kalender, gitu ya. Nah, ini yang efektifnya. Berarti yang tidak efektifnya tinggal kurangkan saja. Ini sekolahnya sudah dihitung kenyal, lebih enak nih sekolah ini. Kalau dengan kalender, nah ini yang tadi, kalau tadi temannya dapat kalender dari dinas, ini kalender dari sekolah. Jadi kadang-kadang sekolah itu sudah memodifikasi kalender dari dinas terkait kadang sekolah itu punya perayaan hari ulang tahun sekolahnya, nah gitu kan? Atau misalnya sekolah itu ada acara pemilihan bujang gadis sekolah, misalnya putra putri sekolah, misalnya gitu kayak bujang gadis sekolah gitu. Ya, nah nanti ini karena kalender ini dibuatnya 1 sampai 31 dia katakan itu. Makanya tahu dari Ahad ini apa? Hari Minggu, Minggu misalnya Minggu, 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 nah gitu. Berapa kali ini minggu ini 1 minggu, ini 3 minggu, ini 4 minggu, misalnya gitu. Jadi bisa jadi kalender yang kita dapatkan nanti itu tidak sama dengan kalender yang kami sajikan tadi kemarin. Bu, kok kalender sekolah ini beda? Iya, karena ini kalender akademik untuk sekolah itu dia sudah menyesuaikan dengan kegiatan. Coba lihat keterangan di bawahnya tadi. Oke, ada ujian-ujian gitu ya. Adanya ujian-ujian, nggak ada misalnya kegiatan khusus kayak misalnya ulang tahun atau dies natalis misalnya yang begitu-begitu ya. Oke. Nah, sekarang dari yang sudah Anda buat, program tahunannya seperti apa? Karena kan kami menghitungnya dia di awal ini kan dia 3 hari terhitung 1 minggu Hmm? dan 3 hari yang terhitung 1 minggu. Hmm? Kalau di sini kan dia 3 minggu efektif ya, Bu. Ya, Kami hitungnya 4. oke. Berarti dianggap itu ya, dianggap masuk ya. Ini kelas berapa? Ya. Ini kelas 10. Kelas 10.
Masih siswa baru berarti kan? Iya. Ya, karena tadi lebih 3 hari jadi dihitung 1 minggu boleh silahkan saja. Nah, kalau di kelas 10 seminggunya berapa jam? Berapa berapa jam pelajaran? 5 jam pelajaran. 5 jam pelajaran juga. Nah, ini untuk program tahunannya, di Hmm, mana sesuai dengan CP itu kan ada bilangan, hmm, aljabar fungsi, oke. geometri, Hmm, dan analisis data dan peluang. ya. Untuk bilangan itu, materi intinya bilangan lalu bilangan ini juga dibuat 20 JP, aljabar dan fungsi ini 20 JP, Hmm, bagian geometri, trigonometrinya dibuat 15 JP, ya. terus untuk P5-nya ini 20 JP dan cadangannya itu 10 JP, sehingga jumlah jam pertemuan dalam semester 1 dibuat di sini 10 JP, fungsi kuadratnya itu 15 JP. Nah, bagian analisis data dan peluang ini, bagian statistika dan peluang ini total 35 JP, untuk P5 20 JP, dan cadangannya ini 5 JP. Karena di minggu efektifnya ini, bagian genapnya itu ada 17 minggu efektif, sehingga 85 JP. Untuk yang semester genap ya. Ya, Nah, saya boleh bertanya sedikit. boleh, Bu. Nah, kenapa misalnya Anda membuat misalnya vektor 20 jam, trigono 15 jam? Apa alasannya? Karena kalau vektor dan operasinya itu kan dia ada 3 submateri, ada notasi dan jenis vektor dan sistem koordinat, dan operasi vektor. Sedangkan eh, trigonometri itu hanya 2 subbab perbandingan Manfaatan trigonometri. ya. Oke, boleh. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Mungkin Bu In mau menanggapi, boleh Bu In? Enggak, Bu Eli, saya dengar aja dulu. Oke, baik. Terima kasih Ah, Bu In. Pak Hendra, Bu Yofi, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanggapi Bapak Ibu? Bu Vika, Iya, Bu Bu. Elsa? Hmm, Belum sih Kak Ibu, baru join, maaf terlambat ya, Ibu. Ini oke. ini eh, dari itu, Bu ya. Dari sekolah, Bu ya. Em, Mereka membuat berdasarkan kalender akademik sekolah. Itu yang ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu setiap mata pelajaran atau satu sekolah itu. Nah, P5 itu Ya, P5 itu set, biasanya kan nggak- memang kalau konsepnya banyak guru yang itu apa dikerjakan satu pelajaran satu proyek gitu. ya. Mm-mm. Padahal nggak seperti itu. Itu yang buat gurunya atau memang dari sekolahnya yang seperti itu. Nah, ayo dijawab dulu. Apakah misalnya di mata pelajaran matematika ada proyek khusus gitu Pak Hendra ya gitu ya? Iya, apakah ada proyek khusus atau tidak itu? Mm-mm.
Atau ini memang misalnya proyek sekolah itu. Kalau memang itu berarti Iya, di luar itu kan iya. jam kita gitu. Jadi nggak dimasukkan di situ kan? Nggak dimasukkan di sini. Pak Hendra, berdasarkan pengalaman Pak Hendra, kalau ke sekolah-sekolah biasanya bagaimana nih terkait dengan proyek penguatan profil Iya. Pancasila? Biasanya itu kadang ini Bu, kalau yang sekolah yang sudah lama, sekolah penggerak itu Bu ya, Ya. itu biasanya dia proyek itu mata pelajaran apa dengan apa, berapa Mm-mm. mapel gitu. Nah, itu Mm-mm. buat proyek. Mm-mm. Nah, itu apa alokasi waktunya 20 tadi 20. Mm-mm. Nah, nanti Baru. yang jadi Mm. tapi memang ada kemarin itu jadi ada yang salah. Jadi setiap mapel itu buat sendiri-sendiri. Ya, ya, ya. Ya habis nanti waktunya. Betul, betul. Bu, Ya, izin Welly ya. Boleh silakan Bu In. Kalau memang 20 JP itu misalnya ya gabungan gitu ya, gabungan kan kalau kita lihat-lihat itu ada beberapa sekolah yang kita amati gitu ya. Ya. Itu mereka full satu hari gitu ya. Mm-mm. Ah, ya. ya full satu hari lah gitu ya Mm-mm. dibuatnya gitu kan. Nah, itu kan artinya ada satu hari yang terpakai Mm-mm. jamnya gitu ya. Ya, Nah, sekarang Mm. pertanyaannya, misal kita ngajar pada hari itu gitu. ya. Nah, itu bagaimana tuh Pak Hendra? Nah, makanya kan sebenarnya 20 JP itu kan dibagi-bagi Bu ya. Ya, Nah, makanya diatur dulu Bu waktunya. Kapan kira-kira mau proyeknya diadakan. Nah, oh, kan dalam satu hari itu kan nggak mungkin itu kita cuma 8 JP Bu ya. ya, Mm-mm. Nah, otomatis nggak mungkin satu hari bisa dilaksanakan. Berarti itu eh, fake aja. Jadi nggak akan bisa mungkin itu dilakukan dalam satu hari gitu. ya, Jadi ya, ya. otomatis minimal dalam satu minggu misal satu hari dilakukan. Nah, itu berarti satu apa 8 JP. Tambah Ya, lagi berapa hari lain seperti itu mungkin ya, Bu ya. oh mungkin mungkin butuh waktu 3 hari barangkali Iya, ya iya. untuk mengekspresikan semua apa ya kegiatan siswa Untuk itu. mengerjakan semua kegiatan itu Dibutuhkan 3 hari misalnya ya 3 hari. mereka Mm. P5 itu gitu ya. Iya, Itu kadang kan sekolah itu ngaku-ngaku sudah dikerjakan, tapi puncaknya satu hari itulah kan. Padahal ya mestinya ya tiga itu hari tadi, gitu ya. ya 3 hari harusnya. Oke, satu lagi pertanyaannya. Apakah 20 JP ini terpisah dari jam pelajaran yang kita miliki? Iya, kalau Oh, P5 itu pisah dari itu Bu, apa dari mapel yang intrakurikulernya. berarti kalau kita lihat ini yang sedang ditayang. Oh, ya, oke. Makasih, Pak Seharusnya, Edi. tetapi nggak tahu apakah sekolahnya itu tadi, karena sekolahnya kadang juga belum paham Bu. Jadi dimasukkan apa satu mapel buat sendiri. Dari pemerintah sebenarnya harus terpisah gitu ya. Iya, terpisah dari kurikuler dengan Mm-mm. apa saya lupa nyebutnya satunya lagi yang untuk P5 ini. Jadi kurikulernya itu ada tiga macam Aha. gitu. Jadi yang untuk P5 itu sendiri di 20 ini tadi 20 JP satu minggu tapi satu hari seperti itu Bu ya. Iya. Atau mungkin 4 jam boleh seperti itu atau langsung digabung di 3 hari berturut-turut boleh seperti itu. Oh, iya, 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 iya. Artinya itu Tapi memang proyek sekolah gitu ya, bukan proyek mata pelajaran namanya proyek iya, ya. ya Oke. proyek sekolah Bu. Tapi itu tadi mungkin kalau namanya proyek kan waktunya kan banyak. Iya. Apa nggak mungkin cuma satu hari selesai gitu ya. Oh, iya, iya, Iya. iya. Oke. Otomatis kalau ditumpuk di akhir itu juga agak bagaimana gitu ya. Lihatnya Oh, kan iya, iya, iya. otomatis harusnya oh mungkin satu JP di akhir apa akhir sekolah ya, akhir mungkin Iya. setelah pulang sekolah atau apa itu boleh seperti Oh, itu.
Oh gitu. Yang jelas dia tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh masuk ke artinya tidak mengganggu kita gitu ya, tidak mengganggu guru matematika yang megang kelas jam ini ya. Jadi memang 20 Iya, JP ini tidak usah kita masukkan ke kita gitu ya, tidak iya, mengganggu nggak usah gitu ya. dimasukkan. Oke oke. Oke, makasih. Itu saja. Pak, Siap, Bu. Pak Hendra, izin bertanya. Iya, Jadi kalau misalnya artinya eh, P5 ini gitu, dia dianggap sebagai mapel sendiri. Kita anggap saja mapel sendiri, enggak gitu ya? iya, Ya, iya, ya. kurikuler sendiri. Ya, dengan alokasi berapa berapa jam apa dialokasikan dalam satu semester atau dalam satu minggu atau dalam itu ada nggak khususnya berapa? Iya, ada itu ada di bukunya, Bu. Jadi Oh, ada berapa persen seperti itu kan? karena pengalaman saya kemarin Bu In waktu waktu KDS dengan SMA Sriwijaya Negara gitu ya. Jadi Aha. kan kegiatan KDS itu kan dari bulan Juli sampai Mm-mm. bulan September akhir gitu, September. Oke, ya. Jadi kami di antara ini ada 2 minggu kami tidak bisa masuk kelas. Banyak banget. Oh iya, 2 minggu itu Bu Eli katanya nanti untuk siklus ini kita tidak bisa karena ada P5. Jadi dua Oh, minggu itu nggak bisa itu. Akibatnya kami mengatur apa di antara ini sehingga nanti nanti ada siklus 1, ada siklus 2 sampai siklus 3. Nah, oh, jadi dia itu kalau di pengalaman di Sriwijaya kemarin. Nah, saya ya. berasumsi eh, jadwal kita misalnya ada di Aduh, hari Rabu gitu kan, Mm-mm. ada di hari Jumat dalam 2 minggu ini berarti jadwal kita terpakai. Iya, 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 iya. Nah itu, nah makanya tadi saya tanya mungkin bisa jadi misalnya apakah dia kalau seandainya dia P5 ini eh, sebagai mapel sendiri sama misalnya kayak kesenian lah mapel kesenian pasti Mm-mm. jamnya di luar jam kita gitu kan terjadwal gitu kan oleh Iya, sekolah gitu. iya. iya sudah terjadwal Iya, biasanya. terjadwal ya Pak ya. Nah, tapi kalau dia misalnya seperti yang terjadi di SMA Sriwijaya kemarin, berarti dia Kali di kalender akademiknya kalau memang begitu cerita iya Indra, di kalender akademik akademik. sekolah, kalender pelajarannya itu Mm-mm. harus dibunyikan seperti yang kalender yang Intan tadi kan Iya, cantik ya. Harus dibunyikan bahwa berapa hari itu kegiatan P5 Bu ya. P5 gitu. Iya, Iya, betul benar. betul. Harusnya Ah, gitu Pak Arti ya. iya, iya. Iya. Nggak tahu, Intan tadi kalendernya ada tertulis nggak P5 Intan? Ada tertulis nggak P5-nya di Di situ? keterangan. Ah, ah. Ada nggak? Nah, ya. Barangkali perlu dituliskan ya, jadi kan gurunya langsung tahu, oh ini hari Mm-mm. ini ada P5, berarti saya tidak ngajar gitu kan. Iya. Diinfokan seperti itu. Oke, menarik. Oke, Terima makasih. kasih. Atau buat perangkat ada Is- jadwal ngajar guru juga nggak gitu ya, dampingannya gitu ya untuk melihat tadi apakah P5 itu gitu Iya, dimapel iya. atau enggak gitu ya. Iya, 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 iya. Iya, Oke. Bu. Itu, Bu, ada di setiap fase itu ada berapa jumlah berapa apa namanya proyek yang bisa dikerjakan biasanya seperti itu. Mm-mm. 2 sampai 3 atau ada yang 4 kadang seperti itu. Ya. Mm-mm. Dalam satu semesternya. Jadi bisa kita prediksi berapa waktu yang terpakai di situ gitu. Ya. Tapi di kalender itu pastinya, Mm-mm, mm-mm. bukan di apa, bukan yang di data yang Jadwal ya, di mapel. bukan di Mm-mm. kalender. Karena di sini kan kalau di kalender nggak ada nih kan gitu kan. Iya, Iya. iya. Mm. Mm-mm. Kadang memang eh, aman, pengen cepet aman, jadi dibuat eh, nyontoh dari dinas kan seperti itu. Ya, ya, betul betul. Ya. Berarti izin bertanya Pak Hendra. Mm-mm. Berarti kalau misalnya apa kayak P5 tadi itu tuh benar-benar tidak ada kegiatan pelajaran ya? Karena proyek Iya, ya. Berarti proyek. Jadi itu berpengaruh ke minggu efektifnya berarti kan Bu ya sudah terhitung di oh minggu ini tidak efektif untuk belajar gitu dah sih. iya, makanya harusnya ditentukan dulu kapan mau dikerjakan proyeknya itu gitu. Kita mau buat Ya. berapa proyek misalnya satu semester ini, misal 2 proyek. Nah itu kan berarti otomatis 2 proyek kali berapa JP. Nah nanti bisa ditentukan
dan yang nggak dipakai gitu. Seperti itu biasanya. Tapi kadang sekolah-sekolah ini walaupun memang yang sekolah penggerak pun juga masih kadang salah itu mengerjakan P5-nya ini. Bahkan kemarin yang di tahun 2024 kemarin ada yang ikut lomba-lomba guru apa di Jambore GGTK kemarin Bu ya. Guru berprestasi yang tingkat BGP nasional juga seperti itu. Itu ngerjakan proyek P5 di mapelnya gitu. Jadi kami yang juri-juri itu langsung di apa di nggak di yang ini gitu. Langsung Contohnya dibuat apa tuh Pak diskualifikasi. Hendra? Jadi dibuatnya di mapel Iya, P5-nya. apa dibuatnya? Banyak, ada beberapa kemarin itu. Jadi Intan coba ditutup dulu share screen-nya Intan biar kita lebih enak ngobrolnya. Ini karena apa? Pengalaman Iya, ilmu yang untuk baru kita Bu nih. ya, Iya. kan belum pernah terjun yang Iya. di GTK ini. jadi itu ada inovasi, ada dedikatif ya kemarin itu. Nah, kalau yang inovasi walaupun memang dikerjakan di mapel tapi tulisannya ada P5 seperti itu ya. Ada kata kunci P5 di itunya, banyak P5 loh. Padahal P5 itu nggak di mapel sendiri seperti itu. Nah, kalau dari yang pengalaman Pak Hendra dapatkan, dia masukkan ke mapel itu dalam bentuk proyek apa, Pak? Kalau enggak, makanya kami reject itu Oh, apa langsung di reject aja tanpa ini ya, tanpa. maksudnya enggak jadi dinaikkan jadi finalis yang dari nasional untuk Ah, nasional gitu ya. Seperti itu karena enggak sesuai itu P5 itu untuk di luar intrakurikulernya gitu. Bukan di eskul juga. Jadi sekarang kan ada kalau dulu kan intrakurikuler dan ekskul kan gitu ya, Ya. ekstrakurikuler. Nah, sekarang ada tambahan lagi satu lagi yang untuk P5 ini kurikulernya kan. Makanya untuk P5-nya ya harusnya dipisah, jangan dimasukkan dengan intrakurikuler. Kalau yang P5, namanya P5 sebenarnya mungkin ke akhlak seperti itu Bu ya. Mm-mm. Itu maksudnya kan sudah itu di mata pelajarannya kan, Mm. seperti itu. Tapi memang kalau di mata pelajaran itu tertulis di profil pelajar Pancasila yang bisa dimuatkan ya. Bisa. Memang ada seperti itu di modul ajar itu. Nah, tapi kalau proyek penguatannya itu pasti di luar mata pelajaran. Kalau proyek penguatan, kalau profil pelajar Pancasilanya ada memang di mata pelajaran. Tapi untuk proyek penguatannya itu di luar. Makanya kalau mengerjakan proyek penguatan pelajar Pancasilanya di dalam mata pelajaran langsung di reject seperti itu. Iya. Karena ini Pak Hendra kadang-kadang kalau misalnya proyek P5 itu kadang-kadang misalnya buat kuliner khas Sumsel dia misalnya atau Hmm. bikin Ya, apa kain-kain khas Sumsel. Kalau kita pikir apa kaitannya dengan matematika gitu kan? iya, Nanti buat Tap- pempek, buat celimpungan misalnya gitu kan? iya. Hmm. Meskipun Kalau kalau dimasukkan dengan resepnya bisa mapel juga lain gitu. ya Mm-mm. boleh. Iya, iya. Kalau dengan IPS mungkin ngitung berapa ingredient dan itunya kan eh, Mm-mm. berapa keuntungannya misalnya. Itu Ya, bisa mungkin bisa. dengan IPS. Tapi barangkali perlu juga dipikirkan oleh guru matematika pada saat adanya P5, konsep matematika apa yang bisa dilakukan. Misalnya tadi, kalau Hmm. seandainya buat pempek, apa sih konsep yang bisa dimasukkan di dalam matematika apa yang bisa dimasukkan Opsional untuk mungkin Bu ya. pempek itu? Heeh, barangkali kelas berapa materi belajar gini 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 gininya gitu. Ya. Nah, Mm. saya pikir uh, tantangan lah ya buat guru Mm-mm. matematika harus memikirkan harus bisa ada project juga uh, dari mata. Pancasila. Nah itu. Kalau profil pelajaran Pancasilanya memang diberikan. Ya, 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 ya. Jadi ada proyek penguatan seperti itu. Nah proyek penguatan itu 20% tadi. Itu di luar dari luar dari mata pelajaran yang intrakurikuler.
Iya, 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 iya. Jadi kalau yang apa mata pelajaran misal matematika tadi, oh pengen proporsional dimasukkan. Nah itu Mm-mm. proyek itu tadi. Jadi semua mapel, beberapa mapel seperti itu dimasukkan ke proyek tadi. Nah itu bisa seperti itu. Hendra, maaf. Nah, ini Mm. kita ini jadinya makan waktunya mahasiswa nggak apa-apa, Bu Eli? Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Ini saya jadinya penasaran juga sih, Kepalangan sudah bicara ini. Saya buka di internet, dapatlah buku pedoman itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Izin share ya, Boleh, boleh? boleh, silakan Bu In. Boleh, boleh. Saya izin share ya. Ini buku pedoman masih dalam bentuk apa ya? Dalam linknya itu ya. Sebentar. Oh ya, ini dia. Nah, kalau dilihat di sini, ini ini kan ini ada di halaman berapa tadi ya? Ini ada di halaman 36 bukunya ini. Juga sedang buka buku itu. Silakan di-download nanti buat mahasiswa sudah terbuka. Ini bisa ada di sini. Ini download aja tadi itu di Kemdikbud ya, dapat bukunya. Mana sih jauh banget. Ya udah dan nanti lihat lah ya halaman depannya. Saya cuman mau nyorotin yang halaman 36 tadi. Yang di halaman 36 tadi itu kan sudah kelihatan bahwa eh, ada jam, terus ada kelasnya dan hitungannya per tahun. Iya, Ratusan per tahun. lagi, Pak. Mm-mm. Untuk 1 sampai kelas 5 sekitar 252 jam tadi saya baca. Mm-mm. Terus Iya. untuk kelas 6 itu 224 jam JP gitu ya. Ya. Nah, banyak sekali artinya tuh Pak, sampai 200-an gitu. Gimana tuh Pak? Iya Bu. Kalau di SD tadi di SD Bu ya, kan di Ya, SD di SD. ya mapelnya juga JP-nya 1 minggu kan berapa ya? 6 atau 8 JP juga 16 apa 8 kali 6 jadi 48 dalam 1 minggunya. Nah, dikali berapa itu totalnya dapat itu makanya dapat 252 JP itu. Terus yang Nah, SMP ini 360 jam Pak. yang mana Bu? SMP kelas 7 sampai 8 ada 360 JP. Ini total total dari Total. 3 kelas atau per kelas? Per tingkatan maksudnya. Oh, itu kan dari kelas 7, 8, 9 Bu ya. Oh, 7, itu 8. malah tersendiri 320 JP dia. Dua berarti Bu. Oh, Kan dua maksudnya dua dua kelas ya, kelas 7 dan kelas oh 4. 8. Iya. Makanya kelas 9-nya di situ 320 JP. Berarti eh, ini P5-nya kuat sekali di kelas 9 ini ya. 320 dalam setahun, 2 semester. Berarti satu, satu semester itu 160 JP. 160 JP itu berapa banyak? Banyak bener itu. makanya kan itu kan karena itu proyek Bu ya. Proyek itu kan namanya proyek itu biasanya waktunya kan agak panjang. Ah, Nah, kalau yang ada sekolah yang ngaku 1 hari selesai, itu ya perlu pertanyakan. ditanyakan gitu. Ini kan sudah. Berarti Pak, Hmm. berarti Pak yang besar Ya, JP-nya. kemudian nanti dipamerkan juga biasanya seperti itu. Oh, nah Jadi, ini. perencanaan. Jadi ada ngajukan proyek apa proposal dulu. Siswa itu seperti itu. Biasanya Panen ada ya, panen hasil karya gitu ya. Oh, berarti ya, kalau begitu harus memang dibuatkan mata pelajaran itu ditentukan jadwalnya barangkali Bu Eli. Jadwal Iya. mata kuliah P5, mata pelajaran P5 ini hari apa ngerjain apa ya karena bikin proyek ya mulai dari perencanaan bikin proyek apa sehingga pada iya, hari pamerannya itu mungkin bisa 1 hari saja pameran ya, doang. pamerannya. Iya. Sudah Tapi Bu, dirancang Bu dari In, awal ini gitu mulai saya dari saya menyoroti yang kelas 10 Bu In, mohon maaf. Yang ah, kelas ah. 10 aja 100 jam gitu kan. Itu 5 jam per minggu. Ya Allah. Berarti ini 5 kali lipatnya habis dong tiap hari. Iya ya, Iya Allah dah. Akbar. Itu gimana?
SMK kelas 12 itu 36 JP cuman. Apakah diri ini misalnya dilakukan di luar kelas juga atau Iya ya. hanya di dalam kelas saja? Oh, Nah, itu yang ini kan karena dia pakai JP nih. JP ini kan berarti bentar kita hitung Bu ya. iya gitu. Matematik aja kalau 5 Penasaran. jam seminggu kan 100, kita menghitungnya 100 JP semuanya gitu kan. Ibu, Kali. izin, Bapak. Boleh, Eh, boleh. mungkin ini Bu, dari tadi kalau Bentar, Bu. Yopri nyimaknya kan berarti katanya itu di luar intrakurikuler ya. Mm-mm. Sebenarnya berarti definisi proyek profil ini sendiri itu yang kayak gimana jadinya, Bu? Nah, itu. Apakah Nah, setiap aktivitas ada proyek di mata kuliah terhitung proyek profil atau kita melihat jamnya ini iya habis ini jamnya jadi kapan belajarnya jadinya? hitung 1 tahun Bu itu ya Bu ya. Saya izin stop aja ya, biar kita enak. Ini ya, diskusi Ya, dosennya, Bu. 1 tahun itu kan satu harinya saja misal 6 sampai 8 JP Bu ya. Ya. Iya kan? Satu Mm-mm. hari. Jadi kalau misalnya ada yang sekolah Senin sampai Jumat berarti 5 hari kan? 5 kali Mm-mm. 8 misalnya. Itu 40. 40 dikali dengan 1 tahun itu kan 52 minggu Bu ya. Mm-mm. Iya. Iya kan? Nah, 52 minggu itu dikali dengan 40 tadi itu 2080 itu. Oh, ya 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 ya, ya. Berarti masih bisa ya. Kalau hitungan kayak gitu proyeknya tiap hari ya Pak Hendra? Enggak. Proyeknya itu 20% dari total JP. Total semua JP, enggak hanya matematika saja tapi semuanya. Biasanya 20 maksimal 20%. Nah, kalau 20% kan 20% dari 2000 200-an biasanya ya. Ya. Nah, 200-an itu makanya 200 JP itu. Itu untuk berapa proyek itu dalam 1 tahun. Nah, berarti dalam 1 tahun dibagi 200 JP itu dibagi setahun itu bisa 2 3 proyek seperti itu. Jadi satu proyeknya itu bisa 100 atau bisa 70 JP seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin yang untuk kelas 12 tadi 36 JP karena memang waktunya dikit. Bulan Februari, Maret itu sudah ujian, Bu ya. Nah, itu makanya yang untuk P5 nggak dimasukkan di kurikuler, beda. Ya, ya, ya. Yang P5, Bu ya, tapi bukan bukan P5, P3 ya. ya, P5 ya. Ya, Proyek proyeknya penguatan. kan? Heeh. Nah, itu di luar berarti. Jadi di luar mapel yang semua ya, Bu ya, yang Ya. intrakurikuler. Nah, Jadi 200. oh, berarti memang 200 dari JP. luar ya. Iya, makanya itu dari awal sampai akhir semester, akhir tahun itu ya dikerjakan itu proyeknya, bukan tiba-tiba langsung pamer, enggak seperti itu Ya, ya. biasanya, Bu. Ya, 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 ya. Kalau dilihat dari tema-temanya ini macam-macam. Aku Cinta Iya. Indonesia, contohnya mengeksplorasi budaya Nusantara dengan kunjungan ke museum budaya setempat. Nah, seperti itu Iya. proyeknya. Ya, kunjungan mungkin 1 hari, terus bikin apa dari kunjungan itu barangkali ya. Mm-mm. Ya, laporannya kemudian buat apa mungkin meniru, setelah itu meniru apa kerajinan-kerajinan yang mungkin dilihat di sana, mungkin seperti itu atau Iya. apa. Oke, 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 oke. Oke, baik, Yang Mas. jelas alokasi waktunya 70 sampai 100 biasanya, Bu. Tapi itu ada yang 36 juga ada, 36 Iya. JP. Satu Oke. proyeknya. Ya, 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 ya. Menarik. Kayaknya butuh waktu khusus deh untuk mempelajarinya. Nah, ini yang kadang sering kelirunya di situ, Bu. Mm-mm. Jadi guru itu kadang taunya bahwa dia sudah melakukan proyek di mata pelajaran itu, padahal belum. Iya, karena begini Pak Hendra, kan
siswa itu berada di sekolah berdasarkan jam sekolah. Mm-mm. Makanya eh, banyak apa jam pelajaran guru yang dikorbankan. Apa kalau teknis di lapangannya gitu kan? Teknis di lapangannya begitu. Iya. Cuman apa ya itu tadi karena antara apa kata kuncinya P5 dengan P3 tadi, Bu. Ya, ya, Kalau P5 kan penguatan proyek penguatan kan. ya. Kalau yang P3 cuman ya Oh, iya. profil pelajar Pancasila seperti itu. Profilnya nggak masalah ya. Iya, kalau di mata pelajaran ada Kalau P3-nya. P5-nya ya mau itunya muatannya. P5-nya di luar intrakurikuler. Oke. Seperti Baik, itu. terima kasih Pak Hendra. Mungkin mahasiswa ada pertanyaan? Lalu, Jadi Oh, izin kita, bertanya ya. boleh boleh silakan. Untuk P5 itu berarti dia di luar jam pelajaran, semisal Ibu kan kita sudah melaksanakan pembelajaran gitu kan, atau sudah menyelesaikan materi. Apakah kayak ada minggu tersendiri itu sebelum UAS atau setelah UAS, atau bagaimana Ibu untuk P5 ini? Tadi kalau P5-nya seperti mapel sendiri, berarti dia bukan tidak masuk di kita. Jadi kita punya kalau tadi punya 100, betul nggak? Iya, iya kalau Bu, iya Bu. berdasarkan buku panduan juga Bu, itu diberikan misalnya ada satu sekolah yang memilih hari tertentu saja untuk Mm-mm. pelaksanaan proyek. Jadi dia memakai setiap hari tapi di 2 jam terakhir di dalam Oke, Iya. pembelajaran. bisa juga. Mm. Berarti tidak mengganggu jam kita, berarti 100 jam tadi Iya. jam kita. Nah, nanti mahasiswa kita berasumsi seperti itu saja ya. Jadi bahwa Mm-mm. tadi sudah kita sepakati P5 itu di luar jam mapel. Nanti kalau berdasarkan hasil perhitungan kita kita punya 100 jam inilah yang dibagikan di dalam mata cadangan, tetap cadangan punya kita gitu kan, tapi P5 bukan punya kita. Itu ya. Ada pertanyaan? Makasih Bu Elsa, Pak Hendra, Bu In, Sama Ibu. Bu Vika, dan Bu Yofi. Ada pertanyaan lagi mahasiswa? Silakan. Tidak ada ya? Oke. Nanti silahkan direvisi lagi dulu program rotanya karena 100 jam tadi adalah utuh mata, jam guru mapelnya. Baik, semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini panduan P5 ada di di message Iya ya. Bu. Ibu. Silakan. Pak Ibu. Hendra silakan. Jadi nanti mahasiswa itu perlu koordinasi berapa sih JP yang dipakai untuk eh, P5-nya seperti itu kan. Jadi bisa menghitung berapa nanti yang untuk matematika seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah kan kadang kan beda-beda. Ya. Memang minimal 20% biasanya seperti itu. Jadi memang perlu bertanya juga itunya. Kan tadi kenapa dibuat 20 JP itu kalau 20% dari 100 kan berarti 20 JP Iya, Pak Hendra gitu ya. iya. Itu 20% dari total seluruh JP Seluruh dalam 1 dia tahun. dalam 1 tahun di sekolah ya. Iya di sekolah. Hmm. Nanti Oke. kalau sudah dikurang itu baru kita bisa memutuskan berapa JP yang dipakai untuk matematika, berapa JP untuk yang lainnya seperti itu. Ya. Karena begini Pak Hendra, ada juga yang berkata kan selama ini misalnya kita tahu misalnya matematika itu 5 jam. Nah, Mm-mm. dengan mengasumsikan bahwa tadi proyek P5 ini adalah mapel baru gitu, yang selama ini enggak ada gitu Mm-mm. kan, Iya. akibatnya guru-guru yang jamnya banyak,
itu berkontribusi memberikan sebagian jamnya. Kalau dulu kan nggak ada anggap mata pelajaran lah, Iya, mata pelajaran P5 ini kan nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya dari agama hanya 2 jam, nggak mungkin kita minta lagi 2 jam dari agama. iya, Habis gitu kan? PKN 2 mm-mm, jam habis. Penjas 2 jam habis gitu kan? Nah, iya, makanya biasanya mapel-mapel yang jamnya banyak. Salah satunya matematika. mm-mm, Nah, itu. iya. Mm-mm. Bisa jadi begitu. Atau kalau memang di sekolahnya mungkin ada mata pelajaran, kalau dulunya ada muloknya mungkin ya diganti atau mulok tetap berbeda lagi dengan P5. Mulak mulak itu termasuk itu apa ekskul Bu. Jadi beda lagi. Oh, beda lagi. Mm-mm. Saya lupa nyebutnya apa ya sebutannya kalau yang P5 itu. Oh, kulikuler, bukan? Oh iya, kokurikuler ya, iya. Jadi ada tiga kan, ada intrakurikuler, Mm-mm. ada ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Kokurikuler. Oke. Jadi memang beda di situ. Dan seharusnya ya nggak di apa nggak diberikan dari matematika berapa itu enggak Hmm. seperti itu juga Bu. Ya, Harusnya nggak seperti itu. atau memang apa jam pelajaran di sekolah tuh nambah 1 jam setiap hari. Kalau dulu 7 jam, sekarang jadi 8 jam begitu? Enggak ya? Eh, jadi kita bisa mengaturnya apa yang jam pelajarannya tadi bisa diatur atur lagi sebenarnya seperti itu. Mm-mm. Termasuk yang apa hari efektif yaitu tadi tadi Bu ya. Mm-mm. Ya, efektif yang libur juga termasuk itu semuanya masuk semua. Mm-mm. Kadang kegiatannya pun hari Minggu bisa seperti itu. Ya, artinya tidak harus di apa di jam pelajaran tadi kan? Iya, yang penting cukup seperti itu. Oke, oke. Ya, semua baik. Nah, kalau tidak ada, saya Ibu ya, ada Ya, Bu. materi kita eh, ada tentang program semester. Siapa tadi? Intan tadi sudah menampilkan program semester gitu ya. Nah, apa beda program semester dengan program detail aja dari program tahunan? Kalau misalnya di program tahunan kita punya ini yang kelas 7 yang kemarin. Eh, Kita punya ada elemennya, elemen bilangan, ada elemen aljabar, ada bilangan lagi gitu. Nanti ini kita sepakati bahwa ini bukan ya, ya, dengan total 110 jam ini kita masukkan lagi, kita bagi ke sana. Kalau 20 misalnya dibagi 5 mungkin nanti berarti nambahnya 44. Yang ini bukan 14 jadi 18 misalnya gitu kan. Yang tambah 4 jadi 14. Yang ini jadi 19 misalnya gitu ya. Ditambah 4 jadi 22, ini tambah 4 jadi 19. Nah gitu ya. Sehingga totalnya tetap masih 100 jam. Tadi ini sudah tidak ada lagi. Materinya saja. Ada elemen dan materi. Nah, tadi Intan menjelaskan ke saya tanya, kenapa materi matriks lebih atau vektor lebih banyak dibanding yang materi yang lainnya gitu. Nah, bisa jadi dari materi itu. Ya. Nah, jadi kita menentukan ini juga berdasarkan karakteristik siswa kita. Kita tahu misalnya, oh siswa ini kalau agak apa aljabar mungkin agak lambat, saya agak banyakkan di sana. Tapi kalau hanya ngitung saja mungkin sudah agak cepat. Jadi bisa apa? Bisa
saya kecilkan alokasi waktunya di sana, itu silahkan saja. Itu hak hak guru. Jadi bisa jadi Anda nanti pada saat jadi guru, meskipun sama-sama ngajar di kelas 7 gitu, sama-sama di SMA misalnya SMP 1 Lamongan misalnya gitu ya, mungkin prota yang Anda buat berbeda. Tadi karena berdasarkan karakteristik siswa kita. Dari prota ini, mata kuliah dengan Bu In semester lalu, itu ada ATP dan TP. Nah, kalau tadi Intan tadi dibuatnya apa, rincian materi. Tapi kalau di sini saya ka- kalau mau misalnya, Bu, boleh nggak ini misalnya eh, tadi menjadi apa uraian materi, materinya bilang. Karena apa? Karena format ini nggak ada. Sama seperti kalender akademik, nggak ada kalender akademik itu formatnya harus misalnya tadi dibuat per bulan, bukan misalnya memanjang satu apa dibuat sampai 30 atau 31 seperti yang tadi, nggak, karena tidak ada format baku. Yang penting ini menjadi acuan kita dalam merencanakan pembelajaran. Nah, Bu, kalau seandainya gitu, hanya langsung boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya mau dibuat mengarah ke tujuan pembelajaran lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kita kemarin menurunkan dari CP ini saya akan mencapai tujuan pembelajaran apa saja. Nah, inilah yang akan kita distribusikan. Berapa kalau totalnya 14 jam, berapa jam masing-masing? Apakah misalnya di sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini 2 misalnya kan? Ini 2, ini 2. Cukup nggak 14? 2, 4, 6. Boleh begitu. Atau Bu, saya nggak mau 2 yang di bagian atas. Saya maunya di sini 1, karena ini hanya lambda. Ini membandingkan misalnya ini 1, tapi di sini sudah operasi misalnya gitu. Ini ini saya buat 2. Nah, ini ada operasi perkalian dan pembagian itu sepertinya lebih sulit. Jadi ini saya buat 3. Boleh tuh merumuskan atau membuat modul ajar. Oh, kita tahu misalnya saya seminggu 5 jam gitu kan. 5 jam itu sampai ke mana? Nah, nanti ini yang akan kita distribusikan ke dalam minggu efektif yang sudah kita siapkan. Kita tahu kemarin di Juli itu ada 2 jam, ada 1 minggu yang efektif karena 1 minggu yang ini gitu ya, 1 minggu ini adalah masa MPLS. Nah, kalau tadi 1 minggu itu totalnya 5 jam, berarti ini masih di bulan Juli minggu kelima, ini masih juga di minggu kelima gitu. Kalau harinya kan terserah, nah itu tidak harinya itu sesuai dengan jadwal. Ini 5. Kenapa? Karena seminggu itu totalnya hanya 5 jam. Nah, yang ini masuk kemana? Ini masuk 2 di sini, nanti ini 1 jamnya di sini, ini 1 jamnya lagi ke sini. Boleh nggak begitu? Boleh. Nanti silakan, Bu, kayaknya baginya susah gitu kan?
Apakah misalnya ini boleh saya misalnya tujuan ini pun boleh nggak tujuan ini saya pisahkan antara operasi ini untuk perkalian sendiri misalnya untuk pembagian sendiri gitu saya pisahkan lagi di bawahnya boleh silahkan saja tidak ada keharusan harus begini karena yang bagian ini tujuan ini kita sendiri yang menentukan berdasarkan analisis dari capaian pembelajaran. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu mahasiswa, saya ingat ngajar S2. Pak Ibu, Pak Hendra, Bu Iin, Bu Vika. Lanjut, Bu. Oke. Nah, sama juga. Nanti lanjutkan. Tadi misalnya kita punya elemennya bilangan, tentang bilangan bulat. Saya hapus dulu semua, biar ada banyak coretan. Gitu kan. Kita punya elemen bilangan, pertama untuk bilangan bulat, elemen bilangan kedua untuk pecahan dari mana? Dari prota yang sudah kita buat. Jadi di prota ini kelihatan. Jadi tadi ada bilangan untuk bilangan bulat dan ada bilangan untuk bentuk pecahan. Nanti lanjut lagi. Aljabar juga untuk bentuk aljabar. Ada aljabar untuk yang ini persamaan, ketidaksamaan linear dan bilangan untuk aritmatika sosial. Teruskan aja. Di aljabar sama bentuk aljabarnya. Dan pertidaksamaan linearnya. Dan terakhir di bilangan ada aritmatika sosial. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa proyek penguatan Pancasila ini dibuang, ini bukan ini, karena dia akan include di sini, di masing-masing ini. Jadi, jam pelajaran kita tidak berkurang. 5 jam boleh, tadi mau 10 jam juga boleh, itu sesuai dengan kebutuhan guru masing-masing. Apalagi kalau kadang-kadang misalnya gurunya wakil kepala sekolah banyak rapatnya, nah dia bisa jadi misalnya cadangannya lebih banyak gitu kan. Ya tiba-tiba ada tamu dari mana gitu kan. Jadi biasanya boleh saja dibuat cadangannya. Takutnya untuk selesai tadi, silahkan saja. Ini ya Bu, apakah semuanya harus sama misalnya 5-5 semua tidak? Karena ini sudah kita turunkan dari CP ATP gitu ya. Jadi berapa banyaknya sesuai dengan hasil yang kita turunkan. Nah, juga misalnya di sini nih. Ini kan tadi misalnya ini 10 jam. Ini kalau membandingkan saja kayaknya 2 jam aja Bu saya misalnya gitu. Ini misalnya membandingkan pecahan aja 2 jam aja. Kalau menjumlahkan pecahan nih, di SD sudah pernah misalnya, ini 2 jam aja juga. Nah, mungkin ini kayaknya perkalian ini saya buat 3 jam, ini 3 jam, boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Nggak ada aturan. Nanti tinggal dilanjutkan. Minggu kedua sudah 5 jam. Nah, minggu ketiga ini masih 1 jam, berarti tambah lagi 2, 2. Ini kan sudah totalnya sudah 5 jam. Nanti berarti yang ini bergeser ke sebelahnya nih. Ini 3 jam, dan ini nanti 2 jamnya di sini, 1 jamnya di sini. Bu, kok aneh Bu ya kalau misalnya 2 jam saya ngajarnya di sini misalnya di minggu ini, tapi 1 jam lagi misalnya di minggu apa? Di minggu berikutnya. Nah, makanya ini kan terserah gurunya. Bagaimana mau memanage-nya? Mungkin kalau seandainya memang jam pelajaran kita itu ada
apa? Ada misalnya Senin, Selasa, Rabu, misalnya gitu kan. Mungkin di sini 1 jam, ini 2 jam, ini 1 jam di Senin, 2 jam di Selasa, 2 jam di Rabu misalnya. Berarti yang 3 jam ini 1 jam di Senin, 2 jamnya lagi di Selasa. Nah, nanti tinggal tinggal batasannya sampai mana? Apakah misalnya 1 jam itu cukup nggak mengajarkan perkalian saja? Nah, silahkan itu nanti ke apa? Keterampilan guru dalam memanage atau menganalisisnya menjadi. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan mahasiswa? Nanti silahkan teruskan. Nah, ketika kita total, masing-masing nanti jumlah setiap minggunya ini 5 semua. Setiap minggunya 5 semua. Dan kalau kita totalkan ke samping, totalnya pasti 100 jam. Sesuai dengan yang kita miliki tadi. Kenapa di prosem ini ada warna-warna? Nah, warna ini menunjukkan gitu ya. Jadi kolom yang berwarna ini menunjukkan minggu tidak efektif yang untuk pembelajaran. Di minggu pertama ada apa nih? Ada nih, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Ini sudah libur sekolah. Ini ada nggak keterangan yang nggak dibuatnya? Kalau seandainya memang misalnya di awal Oktober, Bu, nanti di sini berdasarkan apa? Berdasarkan kalender, berdasarkan minggu efektif. Di sini ada apa? UTS misalnya, UTS bisa jadi di sini nanti ada warna lain. Kalau tadi UTS-nya dikelola oleh sekolah, gitu. Mana sendiri yang melakukan UTS-nya. Tapi kalau nanti UTS oleh guru sendiri kan dia ikut dalam jam pelajaran saja gitu ya. Nah, silakan nanti petakan semua ini mendalam sampai ini yang hanya untuk semester 1 ya. Nah, ini baru untuk yang semester 1 atau semester ganjilnya. Nanti yang program semester genapnya juga dibuat dengan cara yang sama berdasarkan yang sudah kita buat pada saat prota. Jadi nanti untuk semester 2 lihat juga elemennya apa, ini materinya sudah ada. Nanti misalnya ini dari materi ini tinggal turunkan tujuan pembelajarannya atau mau buat juga materi juga uraian materi misalnya terbagi mungkin ada konsep ini tentang ini gitu silakan saja seperti tadi Intan tadi boleh juga gitu ya. Tetapi kalau memang misalnya mau memudahkan gitu, kalau mau memudahkan lebih enak yang ada karena dengan tujuan pembelajaran ini nanti kita dapat langsung ini gitu ya tujuan pembelajaran kita miliki ini ke dalam modul tinggal mindahkan aja tinggal nyalin aja gitu kan. Kan sebelum kita membuat program tahunan dan program semester. Ini dari saya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan mahasiswa. Pak Hendra, Bu Vika, Bu Iin, Bu Elsa, Bu Yofi, ada yang mau ditambahkan? Mahasiswa ada pertanyaan? Bisa ya nanti ya. Tinggal Cukup, melanjutkan saja ya, Bu In. cukup Bu Eli, Oke, cukup. baik. Mhm. Bu Vika? Juga Ibu. Oke. Bu Yofi? Cukup, Bu. Oke. Pak Hendra? Cukup. Cukup juga. Bu Elsa? Ya, cukup Ibu. Oke, baik. Nah, baik mahasiswa.
lain eh, yang masih libur silahkan saja nanti mulai pertemuan ketiga, bukan mulai minggu depan, mulai pertemuan ketiga kita tidak di Zoom lagi, kita sudah bersama dosen masing-masing ya, koordinasi dengan dosennya mau tetap di jadwal sesuai jadwal atau mau misalnya dipindah di hari lain dan jam lain, itu silahkan saja gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk kuliah hari ini kami cukupkan sekian. Nanti silahkan lanjutkan membuat program semester untuk semester 1 atau semester ganjil dan semester genap untuk prota yang sudah Anda buat. Jadi kalau kemarin di kelas 7, teruskan program semester untuk kelas 7 semester 1, semester ganjil dan genap. Kalau 8, buat yang prosem 8 dan seterusnya. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Bu. kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Makasih semua. Terima kasih, Pak. Hmm, Terima kasih, Bu, Bapak. sama-sama. Saya Terima izin kasih, Bapak Bu. Ibu ya, dan makasih